Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pertimbangan rancangan dalam aspek biofarmasetika, kemudian faktor fisika kimia yang mempengaruhi dalam ketika Anda memformulasi suatu obat, baik yang steril maupun yang non steril. Kebetulan kita sekarang membahas tentang steril, berarti aspek biofarmasetikanya, kemudian faktor fisika kimianya seperti apa, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi preparasi. Pengembangan formulasi sediaan steril yang harus diperhatikan, yang pertama pemilihan bahan aktif, kemudian pemilihan bahan tambahan, tidak boleh inkompatibel antara bahan aktif dan bahan tambahan. Kemudian pemilihan pH larutan yang berkaitan dengan stabilitas obatnya, serta sifat isohidris dari sediaan. Silahkan Anda cari isohidris ini apa. Kemudian penentuan dosis obat dan wadah yang sesuai. Kemudian ada pemilihan cara sterilisasi. Kalau untuk sediaan non steril yang tidak ada ini, yang 1, 2, dan 3 ini sama ketika Anda memformulasi baik sediaan semi solid maupun sediaan padat atau semi padat. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan. Kalau steril berarti harus ada pemilihan cara sterilisasi. Praformulasi sediaan parenteral. Praformulasi sebelum Anda memformulasi. Yang perlu dipertimbangkan yaitu pertimbangan biofarmasetika. Biofarmasetika itu faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dari berbagai rute pemberian dan bentuk sediaan. Kemudian ada pertimbangan sifat fisika kimia obat serta pertimbangan terapeutik. Kemudian pertimbangan reaksi penguraian obat karena pengaruh cara sterilisasi. Kalau sekarang pertimbangan biofarmasetika itu gimana? Didasarkan atas tujuan pemakaian dan efek yang ingin dituju. Jika dikehendaki efek yang cepat dari obat, maka diberikan secara IV, intravena. Tetapi bila dikehendaki efek yang sustain dari obat, maka obat diberikan secara intramuskular. Sustain ini lepasnya perlahan-lahan. Untuk mensuplai kebutuhan nutrisi obat diberikan secara infus. Infus ini volume besar. Perbedaan bentuk fisik sediaan akan mempengaruhi proses dan kecepatan pelepasan senyawa obat dari sediaannya. Urutan kecepatan pelepasan suatu senyawa obat itu berdasarkan bentuk fisik sediaan. Disusun sebagai berikut. Yang pertama, kalau larutan dalam air itu dia pelepasannya seperti apa? Larutan dalam air lebih besar daripada suspensi dalam air. Jelas kalau suspensi, kalian udah pernah membayangkan suspensi, ya kan? Pasti lepasnya itu beda dengan misalkan larutan gula dengan larutan suspensi. Anda sudah bisa membayangkan. Itu lebih cepat lepas yang mana? Pasti lebih cepat yang larutan dalam air, larutan gula itu tadi. Itu yang paling gampang untuk membayangkannya. Kemudian suspensi dalam air, kalian membayangkan berarti kalau suspensi itu obat mah yang paling gampang, ya kan? Obat mah itu dilepasnya itu pelan-pelan karena bahan obat tersuspens dalam suspending agent. Kemudian ada larutan dalam minyak, kemudian emulsi minyak dalam air, hingga suspensi dalam minyak. Sifat fisika kimia obat. Pertimbangan dalam memformulasi kelarutan obat. Maka, ketika Anda melakukan formulasi, pasti saya akan menanyakan bagaimana kelarutan obat tersebut. Ya kan? Apakah dia larut dalam air, atau mudah larut dalam air, atau sukar larut dalam air. Maka saya bilang Anda harus menghafalkan
kelarutan itu bakal dipakai terus sampai pokoknya ketika Anda memformulasi pasti ditanyakan kelarutan obatnya seperti apa. Anda harus tahu dan perhitungannya harus tahu. Maka saya kalau misalkan waktu praktikum saya selalu menanyakan kelarutannya seperti apa, perhitungannya bagaimana kelarutan obat. Seperti praktek sediaan semi solid yang semester 3 kemarin. Untungnya praktek semi solid sekarang sudah di semester 4. Jadi adik-adik kelas kalian ini dia sudah dapat dasarnya farmasi fisik di semester 3. Kemudian di semester 4 ke atas itu advance. Jadi dia sudah mendapatkan dasarnya, kemudian dia bisa mengembangkan formulasi di semester 4 ke atas. Kalau Anda kemarin terlalu berat, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting sudah dapat dasarnya. Kelarutan obat itu sangat penting. Senyawa obat itu harus memiliki kelarutan dalam air yang cukup. Buat apa? Biar dapat diabsorpsi, diserap, dan masuk ke dalam peredaran darah. Untuk senyawa obat yang bersifat asam atau basa, kelarutan dalam airnya itu dipengaruhi oleh pH. Perbedaan pH sediaan dan pH tempat penyuntikan otomatis dapat menghasilkan absorpsi yang rendah. Karena apa? Karena terjadinya pengendapan obat pada tempat penyuntikan. Kemudian, koefisien partisi. Koefisien partisi akan mempengaruhi kecepatan difusi. Senyawa obat itu harus memiliki kopar, koefisien partisi lemak air yang cukup tinggi untuk dapat berdifusi dengan baik menembus membran biologis yang bersifat lemak. Jadi di dalam tubuh kita itu membran-membran biologisnya itu sifatnya itu lipofil, suka lemak. Nah, maka harus diperhatikan koefisien partisi dari masing-masing obat itu berbeda. Maka kalau Anda memformulasi selain kelarutan, Anda juga harus melihat koefisien partisinya ini berapa kayak gitu. Kemudian pKa dan pH lingkungan menentukan derajat ionisasi obat. Hanya molekul netral, molekul yang tidak terion yang memiliki kelarutan baik dalam lemak, semakin kecil derajat ionisasi, maka absorpsi obat itu semakin baik. Kemudian ukuran partikel. Ukuran partikel itu mempengaruhi kelarutan obat dan laju pelarutan produk. Studi ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel ini penting untuk obat-obat yang memiliki kelarutan rendah dalam air. Kemudian ada polimorfisme. Polimorfisme itu kemampuan suatu obat untuk berada dalam berbagai bentuk kristal. Anda harus tahu, beda obat itu beda bentuk kristalnya. Beda bentuk kristal dapat mengubah kelarutan obat. Juga stabilitas dari setiap bentuk kristal merupakan hal yang penting karena polimorf dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian osmolalitas. Perbedaan tonisitas sediaan yang diinjeksikan dengan cairan biologis akan menyebabkan perpindahan cairan dari hipotonis ke yang hipertonis. Penyuntikan sediaan hipertonis akan menyebabkan tertariknya air cairan biologis ke tempat penyuntikan sehingga sediaan akan terencerkan. Kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan absorpsinya akan menurun. Kemudian profil stabilitas pH. Stabilitas larutan sering dipengaruhi oleh pH pembawa. Pengetahuan profil stabilitas akan membantu menghindarkan atau mencegah kerusakan produk selama penyimpanan atau setelah pemberian. Kemudian higroskopisitas. Absorpsi uap air dapat mempengaruhi struktur fisik dan juga stabilitas dari produk.
Kemudian kompatibilitas obat. Bagaimana kompatibilitas obat dengan eksipien dan kemasan? Interaksi antara eksipien dengan obat dan dengan sesama eksipien. Kesesuaian eksipien dengan obat ini dapat mempengaruhi stabilitas dari produk, sehingga penting sekali untuk mempunyai spesifikasi dari semua bahan baku. Ya. Kemudian interaksi sediaan dengan komponen pengemas baik gelas, plastik, penutup, dan karet. Penting diperhatikan spesifikasi wadah yang digunakan karena komponen dapat mengabsorpsi. Absorpsi di sini dapat mengikat bahan aktif atau eksipien dalam jumlah kecil, atau dapat melepas partikulat ke dalam larutan sehingga menimbulkan reaksi penguraian atau menjadi toksik. Nah, sekarang faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi atau penyerapan. Yang pertama, sirkulasi peredaran darah pada tempat penyuntikan. Pada pemberian IV, kecepatan aliran darah pada vena yang bersangkutan mempengaruhi kecepatan distribusi obat ke seluruh tubuh. Kalau pengen cepat berefek berarti disuntikannya melalui IV. Kalau pengen lepas perlahan-lahan berarti IM. Kemudian gerakan otot. Kecepatan aliran melalui pembuluh limfa akan naik dengan naiknya gerakan otot, sehingga absorpsinya akan meningkat. Kemudian kondisi jaringan. Kerusakan jaringan di tempat penyuntikan karena luka akan mempengaruhi penurunan absorpsi obat. Kemudian ada suhu tubuh. Kenaikan suhu tubuh itu akan menyebabkan dilatasi, sehingga kecepatan aliran darah akan naik dan absorpsi akan meningkat. Kemudian umur pasien. Ketebalan jaringan subkutan itu akan naik seiring dengan meningkatnya usia. Subkutan itu yang paling paling luar. Komposisi kimia cairan biologis dapat mempengaruhi kelarutan dan partisi obat. Kemudian keadaan penyakit. Kelemahan jantung akan menyebabkan kelambatan dari proses absorpsi. Kemudian keberadaan enzim mediator. Enzim hyaluronidase diketahui dapat menaikkan absorpsi, dapat menaikkan penyerapan obat yang diberikan bersama secara intramuskular. Kemudian ada pengaruh dari zat vasoaktif. Zat vasokonstriksi akan menurunkan kecepatan aliran darah. Pastilah kalau vasokonstriksi itu kan berarti mengkerut, sehingga kecepatan absorpsinya pasti akan menurun. Tolong jika Anda kurang paham, diulang-ulangi videonya ya. Memang Anda butuh mencernanya itu lebih lanjut karena harus membayangkan, kalian harus paham dengan apa yang ditulis di sini. Oh ya, bisa membayangkan seperti itu. Kemudian pertimbangan reaksi penguraian akibat sterilisasi. Jadi penelitian praformulasi parenteral sama dengan sediaan lain hanya terdapat penekanan yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena sediaan itu akan mengalami sterilisasi akhir. Maksudnya adalah kalau Anda memformulasi sediaan parenteral itu harus diperhatikan. Kalau yang sediaan lain semi solid, solid yang kemarin itu kan dia nggak steril, jadi Anda nggak perlu sterilisasi. Tapi ketika Anda memformulasi sediaan steril, maka harus diperhatikan sterilisasinya seperti apa. Apalagi ada sediaan yang akan mengalami sterilisasi akhir secara panas atau dikerjakan secara aseptis. Kenaikan suhunya naik sedikit aja pada sterilisasi akhir dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia pasti yang dapat menguraikan bahan aktif yang tidak tahan panas. Cara aseptis menggunakan penyaring bakteri dapat menghadapi masalah terjadinya adsorpsi bahan berkhasiat. Adsorpsi ini adalah terikatnya bahan berkhasiat atau eksipien, sehingga terjadi penurunan kadar. Itu yang perlu diperhatikan. Makanya memformulasi itu nggak boleh sembarangan.
Kemudian, sediaan yang disterilkan dengan sterilisasi gas dikhawatirkan dapat meninggalkan bahan kimia sehingga dapat bersifat toksik. Kemudian sterilisasi radiasi juga dapat menimbulkan masalah terbentuknya senyawa antara atau hasil urai lain yang mungkin berbahaya bagi kesehatan. Kemudian ada reaksi penguraian obat, ada hidrolisis yang dulu ya di kimia. Hidrolisis contohnya bisa dalam bentuk ester, gula, amida, contohnya prokain HCl, bensil penisilin G. Kemudian oksidasi, penambahan satu atom oksigen pada molekul seperti oksidasi fenol menjadi parabenzoquinon berwarna kuning dan reaksi lanjut menjadi fenoquinon berwarna merah. Kemudian ada dekarboksilasi, penghilangan karbon dioksida dari suatu senyawa karboksilat. Contohnya dekarboksilasi asam para aminosalisilat pada larutan asam encer pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian ada rasemisasi, terjadi perubahan rotasi optik tanpa perubahan struktur sehingga efek terapeutik berkurang atau hilang. Contohnya rasemisasi epinefrin yang dikatalisis oleh asam. Demikian kuliah pada pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda ulangi jika belum paham. Saya akhiri. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.